Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rika Amelia dengan NIM 112210840. Nah, di sini saya akan menjelaskan PPh 21 dan PPh 26. Nah, apa sih PPh 21? PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan atau individu yang bekerja di Indonesia. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja. Selanjutnya itu siapa sih yang berhak membayarkan PPh 21-nya? Nah, yang berhak membayarkan PPh 21 itu siapa saja yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa atau aktivitas di Indonesia dikenakan PPh 21 baik karyawan tetap, kontrak hingga profesional. Selanjutnya itu ada PPh 26. PPh 26 apa sih yang dimaksud dengan PPh 26? PPh 26 dikenakan atau penghasilan yang diterima oleh pihak luar negeri baik individu maupun badan yang berasal dari sumbernya di Indonesia. Objek dari PPh 26 ini apa sih kayak gitu kan? Nah, PPh 26 ini berlaku atas imbalan jasa tenaga asing, royalti, bunga, dividen hingga penghasilan sewa yang dibayarkan oleh pihak Indonesia kepada pihak luar negeri. Selanjutnya itu ada tarif PPh 21. Nah, sampai dengan 60 juta itu dikenakan 5%, 60 sampai 250 juta itu 15%, 250 sampai dengan 500 25%, 500 juta sampai 5 miliar 30%. Nah, PPh 21 ini menggunakan sistem tarif progresif. Artinya semakin besar penghasilan, semakin tinggi juga tarif yang dikenakan. Selanjutnya itu ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, PTKP ini adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Nilainya tergantung status tanggungan. Selanjutnya itu ada tarif PPh 26. Tarif umumnya itu 20% dari penghasilan bruto. Nah, bisa lebih rendah jika ada tax treaty. Selanjutnya itu ada contoh perhitungan PPh 21. Yang pertama itu kita menghitung gaji selama per bulannya itu misalkan 12 juta. Nah, berarti kan setahun itu 144 juta. Nah, PTKP-nya itu 63 juta. Biaya jabatannya itu 5% dikali 144 juta sama dengan 7,2 juta. Nah, penghasilan netonya itu 138 juta, PKP-nya 138 juta dikurangi 63 juta, hasilnya 75 juta. Nah, pajaknya ini 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, 15% dikali 15 juta sama dengan 2,25 juta, totalnya jadi 5.250. Nah, dengan data tersebut kita menghitung mulai dari bruto, kurangi biaya jabatan dan PTKP, lalu terapkan tarif progresif pada PKP. Baik, materi selanjutnya itu ada contoh perhitungan PPh 26. Nah, contohnya seperti ini. Tenaga ahli menerima fee sebesar 100 juta. Tidak ada perjanjian P3B dan PPh 26 sama dengan 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Karena penghasilan berasal dari Indonesia dan tidak ada perjanjian P3B, maka langsung dipotong 20% dari bruto. Selanjutnya itu ada pelaporan PPh 21 dan PPh 26. Yang pertama itu adalah gunakan e-billing untuk setor pajak. Nah, untuk SPT masa PPh 21 ini formulernya 1721. Untuk SPT PPh 26 ini formulirnya 1721 V1. Nah, bukti potong untuk karyawan dan pihak luar negeri. Pemberi kerja wajib menyetor dan melaporkan PPh 21 dan 26 melalui SPT masa. Bukti potong juga harus diberikan kepada penerima penghasilan. Untuk tenggat waktunya sendiri itu, setor pajaknya itu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk lapor SPT-nya itu maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Pastikan pembayaran dan pelaporan dilakukan tepat waktu untuk menghindari denda atau sanksi. Mungkin dengan memahami PPh 21 dan PPh 26 ini kita bisa memastikan kepatuhan pajak dilakukan dengan tepat dan bertanggung jawab. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.